Menerima diri apa adanya itu adalah kunci dalam menjalani hidup ini. Sobat Mania, hari ini kita akan bahas buku Haenim Sunim tentang Love for Imperfect Things. Yang belum subscribe, silakan subscribe, dan nanti yang mau komentar, saksikan terus video ini sampai habis. Sobat Mania, hari ini kita akan bahas buku dari Haenim Sunim. Ya, ini dia Haenim Sunim. Ya, kalau dari Wikipedia kita tahu bahwasanya Haenim Sunim ini adalah seorang PhD, bahkan sekarang kandidat profesor, karena dia lulusan dari Princeton dan Harvard University. Nah, kenapa dia memilih menjadi emang atau biarawan? Karena dia berpikir tujuan hidupnya adalah membantu orang lain. Haenim Sunim itu punya dua buku ya, Sobat Mania. Yang satu ini bukunya Love for the Imperfect Things yang hari ini kita akan bahas, dan satu lagi The Things You Can See Only When You Slow Down. Nah, buku yang The Things You Can See Only When You Slow Down itu sudah diterbitkan di 30 negara, maksudnya 30 bahasa. Nah, kemudian kalau yang keduanya, ini yang akan kita bahas hari ini juga sudah diterbitkan dan disadur ke 30 bahasa juga. Buku Love for Imperfect Things atau mencintai hal-hal yang tidak sempurna ini menurut saya bagus banget gitu ya. Jadi Haenim Sunim itu mengatakan secara garis besar bahwasannya enggak apa-apa banget kalau kita itu tidak sempurna. Jadi memang silakan jalani hidup apa adanya. Nah, Sobat Mania ya, kalau di sini judulnya adalah How to Accept Yourself in a World Striving for Perfection. Jadi dunia ini memang ya menuntut untuk sempurna. Tapi sebenarnya kita ya, kalau memang kita tidak bisa menjadi sempurna, itu tidak apa-apa gitu ya. Seringnya orang itu merasa ingin sempurna sehingga dia di endingnya atau ujungnya dia merasa kelelahan untuk mengejar kesempurnaan. Buku ini terdiri dari 8 chapter ya, yang menurut saya bagus banget ya. Chapter pertama itu bicara tentang diri kita sendiri atau self-care. Itu ada don't be too good, kemudian your existence is already enough. Jadi kehadiran kita sebenarnya itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Kemudian chapter kedua bicara tentang family. Ini chapter kedua ini sangat berkesan untuk Kang Review ya, karena memang di sini bicaranya tentang please look after mom. Gimana menjaga orang tua, kemudian understanding our fathers gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada empathy. Bagaimana si Haenim Sunim mengatakan bahwasannya the power of hugs. Jadi gimana sebenarnya berpelukan itu sebenarnya saling menukar energi dan memberi positivity dan semangat. Chapter keempat bicara tentang relationship. Di situ ada on a Zen retreat. Bagaimana pandangan Zen atau bagaimana pandangan Buddhisme terhadap kita manusia menjalani hidup ini. Dan kemudian di situ juga disebutkan dealing with disappointment. Bagaimana kita ngedil atau bersahabat dengan kekecewaan. Chapter yang kelima bicara courage atau keberanian. Di situ dia cerita tentang teman masa kecilnya dan kemudian dia cerita tentang kegagalan-kegagalannya yang bisa kita contoh. Chapter yang keenam itu bicaranya healing gitu ya. Di sini ada when forgiveness is hard. Bagaimana memaafkan itu susah sebenarnya ya. Kemudian chapter ketujuh ada enlightenment, itu the mind's true home. Bagaimana pikiran kita sebenarnya kadang-kadang suka mengembara, kadang-kadang sering banget jatuh ke negativity. Yang mana dia bilang kita harus menjaga pikiran kita supaya tetap positif. Dan yang kedelapan ini chapter yang bagi saya pribadi lagi-lagi sangat menyentuh, karena Haenim Sunim itu bercerita tentang the art of letting go. Bagaimana kita melepaskan semua kebencian kita, bagaimana kita melepaskan rasa marah kita terhadap orang tua kita mungkin, terhadap saudara-saudara kita, terhadap teman-teman atau sahabat baik kita yang mengkhianati kita.
dan Haenim Sunim memberikan beberapa saran untuk kita supaya bisa letting go atau memaafkan. Di chapter yang ke-8 juga diceritakan lesson from life's low point. Bagaimana kita belajar ketika kita berada di titik terendah. Misalnya kita tidak punya pekerjaan atau kita sudah bekerja keras tapi ya gajinya segitu-segitu saja gitu ya. Itu titik atau low point, titik terendahnya kita, dan kita tetap berusaha dan tetap semangat untuk menjalani hidup. Sobat Mania, ada 6 hal yang saya catat bagus banget dari bukunya Love for Imperfect Things punya Haemin Sunim ya. Pertama adalah accept yourself. Jadi memang rumus pertama di literatur apapun gitu ya. Hal yang harus dilakukan manusia atau orang gitu ya, apa dia dalam bekerja atau dalam kehidupan, adalah menerima dirinya apa adanya. Seringkali kita merasa gitu ya, oh aku harusnya bisa seperti dia. Itu benar gitu ya. Secara positif akan membangkitkan semangat. Kalau dia itu bisa, kita juga harus bisa. Tapi terkadang kita harus paham bahwasannya masing-masing orang itu punya batasan. Jangan-jangan value yang kita lihat dari orang lain itu nggak punya di kita gitu. Tapi kita punya value lain yang mungkin orang lain bisa iri ke kita. Pelajaran nomor 2 atau takeaways nomor 2 itu adalah become kinder to ourselves. Then we can become kinder to the world. Jadi singkatnya di pelajaran kedua ini yang saya ambil adalah kita harus baik dulu ke diri kita, baru bisa baik ke orang lain. Sebenarnya mungkin Sobat Mania pernah mendengar gitu ya, bagaimana mungkin kita membuat bahagia orang lain kalau kita sendiri tidak bahagia. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa saya ambil dari buku Haemin Sunim ini adalah terkadang kita sering banget mengatakan I love you atau saya mencintai kamu. Tapi sebenarnya ada satu sisi yang dibilang Haemin Sunim adalah pergunakanlah kata-kata I need you. Kenapa? Saya butuh kamu gitu ya. Jadi sebenarnya tidak mengapa banget kalau kita tidak kita tidak sempurna, maksudnya kita butuh bantuan orang lain, katakanlah. Karena sebenarnya kata Haemin Sunim, orang-orang sekitar kita itu sebenarnya minta atau pengen dengar kata I need you, aku butuh bantuan gitu. Nah ini sebenarnya Sobat Mania seperti yang pernah dibilang Simon Sinek di salah satu podcastnya, ya terkadang kita terlalu sombong untuk meminta bantuan. Padahal ketika kita minta bantuan itu kalau Haemin Sunim bilang itu memberikan apresiasi ke teman kita, memberikan kesempatan teman kita atau keluarga kita untuk membantu kita dan menjadi bagian dari kita. Nah, kira-kira seperti itu. Pelajaran yang keempat yang bisa saya ambil dari buku ini adalah hate and love to parents. Maksudnya gini, ada salah satu siswanya atau pengikutnya Haemin Sunim itu bertanya kepada Haemin Sunim, is that okay gitu ya? Apakah nggak apa-apa gitu ya? Karena aku tuh kayaknya membenci dan kadang-kadang mencintai orang tuaku. Jadi ada dua perasaan yang paradoks gitu ya. Dia cinta sama orang tuanya dan juga dia benci sama orang tuanya. Nah, yang dikatakan Haemin Sunim, it is okay, nggak apa-apa banget gitu ya kalau kita mencintai seseorang atau membenci seseorang, karena ini sebenarnya dua hal yang saling terkait gitu. Jadi yang mana yang menang biasanya kalau secara true-nya gitu ya, biasanya yang cintanya yang akan menang gitu. Terus bagaimana kalau misalnya yang bencinya yang menang? Dan biasanya kalau yang benci yang menang, kita akan recall diri kita akan coba meditasi, kira-kira apa yang menyebabkan kita benci sehingga perasaan itu akan hilang. Tapi saran dari Haemin Sunim itu adalah jangan menolak perasaan itu, jadi terimalah. Makanya di pelajaran yang nomor 1 itu adalah accept yourself. Acceptance is the key. Menerima adalah kunci. Pelajaran yang kelima ini pelajaran yang common lah, pelajaran yang umum yang saya dapatkan dari buku ini adalah listening is an act of love. Jadi
Mendengar adalah salah satu bukti nyata dari cinta, kata Haemin Sunim. Nah, sebenarnya bisa kita analogikan ya, sama seperti perkataan dari Simon Sinek juga ya. Dia bilang seperti ini, mendengar adalah truly komunikasi. Mendengar adalah komunikasi yang sebenar-benarnya. Jadi berkomunikasi itu bukan berbicara saja gitu ya, berbicara satu hal, tapi mendengar sebenarnya truly komunikasi. Dan itu yang dikatakan juga oleh Haemin Sunim. Dan pelajaran yang keenam atau pelajaran yang terakhir yang bisa saya ambil dari buku ini adalah The Art of Letting Go. Ya, kita paham bahwasannya ketika kita nggak suka sama orang atau ada orang yang mengecewakan kita gitu ya, itu susah banget untuk dihilangkan. Menurut Haemin Sunim, untuk letting go yang harus kita lakukan yang pertama adalah menerima dulu. Menerima dulu artinya adalah kita benar-benar paham bahwasannya ketika teman kita melakukan suatu kesalahan pasti ada alasannya gitu ya. Nah, memikirkan pasti ada alasannya inilah yang akan membuat kita gampang untuk letting go. Dan yang kedua adalah ketika kita nggak suka sama orang karena kita dikhianati, kemudian kita dilakukan secara tidak adil gitu ya. Letting go yang kita lakukan adalah pertama adalah tidak rugi juga, misalnya ketika dia mengkhianati kita atau ketika dia berbuat jahat ke kita gitu ya, kira-kira diukur gitu ya, oh ternyata ini sebenarnya ya sudah, kalau dia nggak suka sama kita atau marah sama kita, sebaiknya kita terima saja gitu ya. Bukan berarti kita menghindar, tetapi kita lebih menerima. Sekali lagi, kenapa menerima penting? Karena berkali-kali di buku ini Sobuk Mania dikatakan sama Haemin Sunim, let go adalah pelajaran yang paling susah. It is easier said than done gitu ya. Lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Mungkin itu Sobuk Mania, ini buku luar biasa sekali ya. Pengarangnya Haemin Sunim yang ini gitu ya. Ini masih muda banget tetapi dia sudah profesor dan dia memilih jalan sebagai biarawan atau sebagai biksu. Dan dia juga memberikan banyak wejangan, kemudian menulis buku, membuat seminar terkait bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia. Saran Kang Review Sobuk Mania ya, setelah membaca buku ini Kang Review paham banget sebenarnya nggak apa-apa banget kalau tidak sempurna. Makanya kemarin waktu teman saya Ruth Lasamahu sharing tentang buku ini, dan dia bilang dia baru nyadar bahwasannya ketidaksempurnaan itu adalah hal yang harus diterima gitu. Jadi memang kalau misalnya orang katakanlah mengerjakan matematika nilainya 10 gitu ya, kita 5 nggak apa-apa banget gitu ya, kita berusaha, tapi tetap juga 5 atau 6 nilainya kita harus cari gitu ya, value-nya kita. Mungkin kita bisa di bidang kesenian, mungkin kita bisa atau jago di bidang olahraga atau ya fisika atau geografi dan lain sebagainya. Nah, seringnya ketika kita tidak terima dan ingin seperti orang lain, kita jadi lebih sengsara dan tidak bahagia. Makanya di akhir buku Haemin Sunim bilang untuk bahagia itu rumusnya sederhana adalah let go, kemudian menerima, and then you will be happy. Itu Sobuk Mania, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang mau komentar atau mau ajak diskusi atau bahkan mau mengusulkan buku apa yang akan kita review, Kang Review dan tim sharing di konten ini gitu ya, silakan aja tulis di kolom komentar. Saya Abi, Kang Review, sampai jumpa minggu depan. Ciao.